Om Tito Sumarsono. Oke. Apa kabar Om? Baik, kabar baik. Tito atau Tito Om? Tito. Tito ya, bukan Bruce Tito. Tito. Dulu Apa? tuh ada presiden Yugoslavia namanya Oke. Bruce Tito. Oh, ngambilnya dari Jadi situ? bokap gue seneng banget sama presiden tuh, dia dipanggil Tito ya. Dari kecil. Oh, Tito. Tapi sebenarnya kan tulisannya Tito kan? Tito, T-I-T-O ya. T-I-T-O. Om, tahu nggak sih Om, kalau Pergilah Kasih itu berkali-kali viral loh. Walaupun memang lagunya sudah populer ya, tapi viral itu maksudnya gini. Orang anak-anak di era sekarang tuh jadi tahu lagi bahwa ada lagu Pergilah Kasih gitu. Nah, kita lihat ya Om ya. Kita lihat. Ya gitu ya. Tapi sebelum kita lihat video yang lagi viral, aku mau nanya. Sebenarnya kan lagu ini kan kayak waktu itu sempat Gading Martin nyanyiin. Oke, ya. Terus ada satu akun apa namanya? Lambetura lah itu naikin viral lagi. Terus ngaruh ke streaming di YouTube loh. Views di YouTube itu cukup signifikan naiknya. Oke, terus tiba-tiba kemarin viral lagi walaupun dengan kata-kata yang diubah ya, diubah jadi selingkuhanmu. Nah, ini aku mau nanya Om sebenarnya dulu waktu bikin lagu itu yang dirasain apa sih Om, kok bisa dalam, bisa sampai ekspresi orang tuh dengerin lagu tuh bisa sampai masuk sedalam gitu, itu bisa masuk gitu. Gimana? Gimana? Dulu cerita gini, kalau kita dulu masih zaman waktu sering ngumpul lah di rumah. Kita kadang-kadang ngobrol-ngobrol terus ada yang cerita lah tentang ceweknya. Wah, gue ini cewek gue ditinggalin cewek gue nih gara-gara cuman ya gue dulu kan ada materialis sih zaman dulu ya. Wah, gue kere nih jadi ditinggalin gitu. Makanya aku di situ ada mencari kesombongan diri. Sampai akhirnya karena gue orang yang mungkin merasa bijak, ya udahlah lu cari deh kesombongan diri. Ya udahlah silakan pergi gitu. Jadi mencari kesombongan diri kan. Pergilah Kasihnya tuh sebenarnya Om nyuruh gimana sih? Ya udah deh, lu pergi deh kalau emang lu nggak suka, karena gue nih orang susah ya. Lu yang zaman dulu nih, zaman gue tuh materialistis sebutnya kan. Jadi cewek matre lah zaman dulu. Oke. Itu dulu zaman dulu itu. Ya gue anggap seperti itu, langsung gue wujudkan mencari kesombongan diri kan. Yang itu di song keduanya. Ya udahlah, pergilah. Terus dia anggapan orang juga, wah lu bijak juga ya jadi cowok ya, suruh pergi mencari kesombongan diri gitu. Seperti itu. Jadi emang asalnya adalah kisah-kisah dari teman aja. Bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri. Jadi kisah-kisah teman yang terus yang kayak itu, misalnya ada cerita apa sedikit meninggal, ya gue kadang-kadang suka masuk aja nulis gitu. Ya masuk Pergilah Kasih gitu. Mencari kesombongan diri makanya situ kan bro. Nah, ini kan banyak banget orang yang ya anak-anak sekarang tuh banyak yang nggak tahu. Ada juga ya, ada sih yang tahu, tapi ada juga yang nggak tahu bahwa itu tuh lagunya Chrisye. Maksudnya lagu yang dibawakan oleh Chrisye, diciptakan oleh Om Tito Sumarsono. Ini ada kejadian lucu Om. Waktu The Massive manggung di pensi pentas seni di SMA, kita meet and greet. Ada satu siswi waktu itu nanya, Karian, itu lagu Pergilah Kasih itu kok bisa dalam banget, Karian tuh bikin lagunya gimana sih? Terus aku bilang, Dek, itu sebenarnya bukan lagu ciptaannya The Massive. Itu lagu karya Om Tito Sumarsono yang bikin lagunya, dibawakan oleh Chrisye. Itu nggak usah tahun 89 ya? 90-an ya? 91 deh. 91. Jadi memang itu sebenarnya lagu lama dipopulerkan oleh Chrisye, terus kita bawakan kembali. Jadi mereka baru tahu kalau itu ternyata lagunya Chrisye. Jadi sebenarnya waktu pas meet and greet itu kita mencoba untuk ngasih tahu bahwa ini lagu lama gitu kan. Jadi kan akhirnya mereka jadi tahu kan. Dan anak sekarang jadi tahu bahwa itu sebenarnya lagu yang pernah populer, dibawakan lagi sama The Massive. Dan sampai sekarang memang kayak kemarin Om mungkin tahu ya, ada yang kaget juga tuh. Tapi kalau gua sih seru-seru aja karena memang ini bukan satu yang baru. Gitu, jadi seru-seru aja kalau diacak-acak gitu ya. Berarti lagu itu masuk lah di cerita orang yang lagi ada yang ngadain selingkuh apa keren. Oke Om, sekarang kita lihat dulu ya. Iya. Kita lihat dulu videonya ya. Ini cewek itu ya. Ini saya upload nggak tahu, jadi banyak yang mention ke saya Om. Betul. Mention ke saya, Kak lihat deh sampai ada yang DM, lihat gitu. Akhirnya aku lihat, aku penasaran.
Link. Lihat like ekspresinya. Iya. Ini kayaknya dia lagi benar-benar kejadian nih. Sampai kayak gitu. Nafsu. Nih tuh. Sampai ngebrak meja loh. Kejadian bener nih kayaknya buat dia nih. Ini Seru. ini lagi viral nih Om, maksudnya. Viral, iya. Bahkan makanya saya waktu di Instagram saya bilang tolong cari IG Mbak ini. Saya mau kirim t-shirt Joy of Rap kan nih Okay. yang saya pakai ini. Ternyata banyak yang mention, akhirnya orangnya muncul. Namanya Nurlina. Oh, Nurlina, oke. Tuh. Anak mana? Dia di Makassar. Oh, Makassar. Followersnya langsung naik 17.000 sekarang. Followersnya. Nah, ini kan sebenarnya fenomena ya, maksudnya. Ini lagu sudah Om bikin berapa tahun lalu ya? Berarti hampir 30 tahun. Ya. 30 tahun lalu. Sekitar 29-30 lah ya. Sekitar 29 tahun atau 30 tahun lalu Om bikin lagu ini, tapi masih relate dengan kehidupan anak-anak sekarang. Bahkan itu ternyata umurnya masih muda loh, masih 20 tahun. Berarti kan waktu zaman itu dia belum lahir. Belum. Ya kan? Jadi terus apa perasaan Om ketika lagunya itu bisa terus? Ya gue seneng karena sekarang viral. ngerasa bahwa apa yang gue pernah ceritakan lewat lagu itu emang yang kayak misalnya gini, kalau dulu untukmu itu berarti orang yang malu untuk ngomong ke cewek, untukmu, lagu untukmu. Itu sampai terjadi kalau di masyarakat dulu, wah Mas itu gara-gara lagu ini loh anakku, aku kawin sama dia. Jadi itu lagu viral juga tuh untukmu, maksudnya menjadi untukmu itu lagunya album saya sendiri. Album saya sendiri. Om Tito ya? Itu juga terkenal kayak gitu. Nah terus kisah cintaku juga terjadi seperti itu, yang meninggal. Nah terus yang kejadian di Pergil Kasih ini sebenarnya ada orang yang sering bikin parodi lah, tapi terus gue lihat yang terima pas lu ngomong bilang ada itu, wih ya dengan ekspresinya dia, tapi tuh gue ngerasa bahwa anak ini pasti dalam problem cowoknya selingkuh dan pergi. Seperti itu, karena dia bisa bilang pergilah kasih, jangan sampai jauh-jauh, ada banyak yang gitu kan dulu. Kalau ini selingkuhanku, gitu. Selingkuhanmu? Selingkuhanmu. Berarti kayaknya kesedihannya dia membawa berkah ya? Iya, langsung viral. Siap. Terus kalau saya lihat ternyata dia banyak endorse juga jadinya sekarang. Sekarang ya banyak yang endorse. Gara-gara itu ya? Iya. Jadi sebenarnya itu membawa rezeki buat dia juga. Alhamdulillah. Dia lagi sedih, siap. dia berekspresi, lagi ada orang nyanyi, terus dia mungkin nggak sadar juga gitu, di videoin sama temennya, dinaikin lah awalnya di TikTok katanya. Naik di TikTok, terus ya nonton kalau nggak salah di TikTok tuh puluhan juta deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah puluhan juta. Iya, saya lihat ada beberapa lagi yang bikin, tapi ini yang paling gila nih karena ekspresinya dia. Padahal suaranya kan juga sebenarnya nggak masuk kan? Nggak. Tapi kan ini rasanya waktu dia nyampein itu sampai tercipta selingkuhan. Tapi lucu, maksudnya jadi lucu. Kalau gue sih seneng aja. Gitu. Nah, oke Om, ini soal seneng-seneng aja. Sebenarnya kan ada beberapa pencipta lagu juga ada yang nggak suka kalau lagunya diganti-ganti liriknya. Nah, kalau Om sendiri gimana Om? Menyikapi lirik lagu karya Om diganti jadi kan harusnya kan berlekasi kejarlah keinginanmu. Ini diganti selingkuhanmu. Nah, pendapat Om gimana? Kalau gue dari dulu tuh ya, gue dari dulu yang nggak pernah maksudnya macam-macam atau yang marah lah apa enggak. Kalau selama lagu itu ada yang ngacoin, berarti lagu itu disenengin orang, itu nomor satu. Oke. Berarti gue udah suka. Terus nanti isinya mau diganti apa juga harus. Sekarang ini kejadian yang ini sih buat sekarang buat gue baru, tapi buat gue sendiri ini udah lama. Karena dulu ada album gue pertama Untukmu ya. Yang serasa hari ini seandainya babe gue tahu ku hamil telah 7 bulan. Nah itu Project P dulu, Padiangan, itu yang ngacurin Pak Parodi pertama. Terus gara-gara dia gitu juga akhirnya waktu itu mereka dari masih pada jadi penyiar di Radio Os Bandung. Album gue yang tadinya gue udah pendem setahun, misalnya 86 udah kayak mesti edar, baru edar 87 karena 86 dipendem. Gue cuma bilang sama produser, bos jangan dikeluarin, lagunya pop banget, gue malu gitu. Karena dulu gue pemain bass, terus I like jazz banget, begitu bikin lagu jadi pop. Nah, akhirnya
87 gara-gara Bandung disiarin, lagu itu naik, ada 900.000 kopi zaman kaset itu. Itu project pop ya? Project yang pertama apa ya? Sebelum, pokoknya kan dia 2 tuh ya. Yang pertamanya Padiangan berarti. 6. Yang pertamanya gua tuh yang Denny. Oh iya, Padiangan berarti. Ya, yang Joe tuh. Iya. Itu teman-teman gua semua di Bandung dulu. Dulu kan memang mereka spesialis parodi ya? Iya, jadi kan dia waktu album keluar ini kan dia featuring Tito Sumarsono. Karena dia waktu itu, waktu zaman gua sering ke Bandung, dia suka bikin lucu-lucuan. Waktu itu masih RCTI, masih baru lah. Terus gua bilang sama mereka, lu videoin dong. Buat apa? Lu videoin, ini bisa lu jual di TV nanti. Ternyata dia videoin, nggak taunya tiba-tiba dia masuk RCTI untuk yang parodi jadi musika, jadi dia dapat 2 kemarin tuh. Makanya pas di parodi yang musika gue liat baca featuring Tito Sumarsono karena gue kasih ide kemudian gue lucu kalau tiap malam minggu tuh melihat mereka main di kampus-kampus. Ini kan lawakan yang legend karena mereka anak akademis kan, beda. Waktu itu kan belum ada lawak yang dari keluaran dari itu. Nah, termasuk dia orang pertama juga lah, pelopor juga. Sampai akhirnya kan benar-benar musik parodi gila kan, musiknya oke, TV-nya dia oke juga, sukses lah anak-anak. Nah, berarti kan Om sebenarnya sudah pernah mengalami lagu Om tuh diganti liriknya, diacak-acak lah bahasanya. Nah, ini sekarang jadi selingkuhanmu, Om merasa terganggu nggak atau kecewa atau? Seru-seru aja, seru. Gitu ya? Karena biar nanti pasti banyak kejadian ini banyak kejadian orang yang selingkuh ini banyak banget gitu. Jadi terus yang kayak tadi juga seandainya babi gue tahu gua itu juga kan dari dulu juga udah ada kan suka. Jadi buat gue sih ya gue happy lah sebagai penyertanya bahwa lagu gue bisa diparodiin terus bisa jadi apalagi itu bisa jadi viralnya, kita bersyukur aja lah, itu aja. Tapi paling tidak memperpanjang usia lagu ya, Om. Betul. Apa jadi dikenal sama orang lah. Mungkin nanti anak-anak kecil lebih yang generasi bawah lagi terus lihat itu kan, karena sekarang orang tinggal buka gitu jadi terus masuk lagi gitu. Nanti pada zamannya dia juga bisa jadi dia nyanyiin juga karena pernah ada, terus dia pernah kejadian. Ini kan masalah jadi ada orang yang karena selingkuh gitu. Iya. Lucu gue tuh dari malam kita. Tapi emang dia juga merhatiin nih. Kaget gue sebenarnya waktu Rian bilang, "Tok, lagu viral apa?" gitu. Nggak lama pas pulang ketemu dia lagi buka komputer. Yang ini yang kali, oh ya langsung gue kirim. Keren. Wah seru juga. Soalnya biasanya cuma pergilah kasih, jangan sampai jauh-jauh. Nah, iya kan sudah dipelajarin gitu atau pergilah kasih jauh dekat 5.000. Iya, gitu ada juga yang pelajarin gitu. Nggak ada masalah. Berarti kan dia udah mengenal lagu itu. Itu yang paling utama buat gue. Mereka kenal lagu itu. Masalah mau diancam saya ya udah versi masing-masing aja lah. Bersyukur kalau gue senang-senang aja, nggak ada masalah. Jadi Om senang-senang aja? Iya, senang aja, nggak ada masalah. Bukan sesuatu yang jadi apa, enggak lah. Kita cuma menikmati lagu kita disenangin orang, bangga lah, itu aja. Cukup itu aja. Nah ini terkait dengan menyanyikan lagu orang. Om Tito ini kan lagu ciptaannya bagus-bagus. Om Tito kan bikin lagu Kaulah Segalanya ya? Kaulah Segalanya. Itu Rencana. Kaulah segalanya untukku. Iya. Kau curahan hati ini. Terus Kisah Cintaku. Di malam yang sesunyi ini aku sendiri. Itu kan dibawakan kembali sama Peter Pan dulu. Peter Pan. Itu yang royaltinya gede banget tuh ya waktu itu ya? Iya. Lumayan lah. Buat nyalek ya? Buat nyalek. Itu pas nyalek gimana? Berhasil loh? Enggak, karena waktu di caleg itu ada peraturan baru, nggak boleh pakai nama artis, harus pakai nama KTP. Nah, kan orang-orang mungkin nggak tahu juga, nama KTP saya jauh banget, Muhammad Taufik Hidayat. Jadi waktu saya nyalek itu udah nggak harus nama pakai Muhammad Taufik Hidayat, nggak pakai Tito Sumarsono. Jadi orang nggak tahu kalau itu Tito Sumarsono. Nggak tahu lah, dipikir wah dia pemain bulu tangkis nih lagi nyalek di daerahnya. Dulu kan saya dapil Jabar 7 di sekitar Bekasi Purwakarta. Ya sebenarnya sih di politik cuma berseru-seru aja, berseru-seruan aja. Jadi waktu itu emang lagi pengen aja atau gimana? Ya pengen aja lah, pengen mencoba sesuatu yang baru ya? Sesuatu aja, biasa lah. Oke, Tito, ternyata bukan, ini seru nih, ternyata nama aslinya Muhammad Taufik Hidayat. Nah, kenapa jadi Tito Sumarsono? Ya Tito itu kan karena aslinya sih lahir sama Muhammad Taufik Hidayat. Tapi pas
kecil itu bokap gue demen banget. Waktu itu datang presiden Yugoslavia kan, Ya. Broz Tito. Broz Tito. Nggak tahu tiba-tiba kan, cuman gue tanya sama bokap, kenapa sih? Dia seneng kata ibu gue, dia seneng dulu sama Broz Tito, ambillah Titonya gitu. Tapi nggak ganti nama, maksudnya nggak ada Enggak, nasi kuning gitu? enggak ada, cuman panggilan kecil. apa yang Panggilan Sumarsono-nya dari mana? Nah, Sumarsono bokap. Oh, bokap. Panggilan kecil aja. Oke, Terusin aja kayak dulu kan kalau ada artis ada ini nama pertanyaan bapaknya. saya kecil sih sebenarnya kok. Ternyata baru kejawab nih. Tito Sumarsono ternyata nama aslinya Muhammad Taufik Hidayat. Hidayat. Oke, tadi kaulah segalanya, terus Pergilah Kasih. Pergilah Kasih. Itu yang jadi ya Peter Pan sama The Massive salah satu adalah band-band yang Ya, kebantu juga. Itu gue seneng banget karena memang kalau gue kemana-mana misalnya main pasti yang foto tuh ibunya doang gitu. Okay. Anaknya nggak mau foto. Terus ibunya bilang gini, "Nak, kamu nggak mau foto sama Om Tito?" "Enggak, Bu." "Kamu nggak kenal?" "Enggak, Bu." Yang kamu sering nyanyiin di kamar mandi lagu siapa itu? Waktu itu ya, Pergilah Kasih. Pergilah Kasih kenal. Ya ini penciptanya, baru dia mau foto gitu. Artinya nyambung gitulah. Jadi buat gue tuh emang seneng banget ya. Dulu kan diawalin sebelum masuk kan Peter Pan dulu. Ya. Ternyata juga seperti itu, akhirnya dikenal orang. Ya. Gue nggak peduli makanya bilang, oh itu lagunya Peter Pan atau lagunya ini nggak penting. Yang penting komposernya gue gitu aja. Ya. Kalau itu kan karena seiring dengan waktu berjalan gitu. Dan yang gue ingat dulu 10 tahun, 15 tahun pasti akan ada recycle. Nah gue berharap nanti yang kayak habis masif, Pergilah Kasih di 10 tahun atau 15 tahun udah ada recycle lagi dengan zamannya lagi yang musik yang kita dan jadi tahu. hits lagi. Ya itu aja, bersyukurlah gue dengan ada sekitar berapa ya. Dulu sih pertama kali ke musika tuh Nona Lisa, Chris ya. Oh, Nona Lisa. Nona Lisa. Ini ya Om? Ya, saya punya Nona Lisa ya. Dulu liriknya Deddy Dukun tuh. Tapi lagunya Om yang bikin ya? Ya, lagu saya. Oh iya, Lirik didukung sama Chris ya? Ya, Bener ya? Chris ya ikut. Oke, ini albumnya Nona Lisa. Jadi dari pertama kali bikin lagu untuk Om Krisya itu Ini Nona Lisa. Nona Lisa. Ini Karena waktu itu zamannya dia, waktu zaman lagi hippie pura, terus kejadiannya Kisah Cintaku di Krisya makanya jadi naik. Waktu itu lagu Kisah Cintaku di 2, di urutan 2. Dulu kan urutan 1 yang cover. Karena urutan satunya ada lagu barat yang diganti liriknya doang gitu. Jadi akhirnya dia turun, naiklah Kisah Cintaku. Tapi gue berpikir kayaknya Krisya ini dulu kan penyanyi lagu slow juga. Cuman di zaman waktu itu gue zaman masih cicak tuh gitu. Akhirnya mudah-mudahan naik nih. Nggak taunya Kisah Cintaku begini dia naik pelan, terus ya? masuk. Akhirnya jadi ya udah terkenal lah itu istilahnya udah. Seneng gue. Akhirnya dia minta lagi di album berikutnya Pergilah Kasih. Nasibnya sama lagi, alhamdulillah. Naik lagi. Om juga bikin lagu ternyata baru tahu juga. Ternyata Kau. Sendiri. Oh Kau yang macam Chandra Darusman. Ya sama Om Chandra Darusman sempat dinyanyi lagi sama Bunglon ya kalau nggak salah. Ya, Bunglon sempat nyanyi. Itu gimana lagunya Om? Kau gini main di deh. Menawar jauh, menawar dalam. Pertemuan dengan seorang yang mempesonaku. Itu kalau nggak ada itunya nggak enak dong. Enggak lah, ini juga termasuk ciri khas aja. Iya. Itu Om bikin lagunya itu full Om semua yang bikin atau? Enggak, gue bikin waktu itu gue Chandra sama ada liriknya ada Pancasilawan juga. Oke. Pancasilawan juga. Pancasilawan itu teman lama juga, teman-temannya Chandra juga udah orang. Not lagunya? Not lagu aku sama Chandra. Itu di part mana Om? Kalau yang partnya Om? Kalau gue lupa nih, kalau nggak salah sih, kalau lihat dari lagunya pasti yang pop gua lah depan. Yang depan ya. Itu pas rap kan pindah ke piece-nya itu, F-nya itu jazz banget. Chandra punya tuh. Jazz banget. Oke, ini baru ini info juga. Ternyata lagu Kau itu ada di album Indahnya Sepi. Ya gua ada 3 lagu kalau 2 lagu sama Chandra. Di album ini Cuman Kau yang dikenal banget tuh. Ya itu. Ini
Chandra Darusman, gila. tapi saya udah dapat tangan Om Tito. Siap. Itu. Ini Om Chandra. Ada kau, ada ininya sepi. Ini Om ngisi bass ya di album ini ya? Iya, ada. Semua lagu? Ada nggak di situ? Semua lagu Ada. nggak? Kayaknya Tito, yang gua sekarang bass. emang sering banget sama Tapi Chandra. ada ini itu ada Mates. Ada Mates tuh senior dulu tuh. Ya ini album, salah satu album menurut gua ini album keren banget ya. Dan harganya udah mahal nih Om. Pasti Udah mahal. Gila. Ini salah satu album Om Chandra yang paling diburu sama Iya, banyak kolektor disukain juga. banget lagunya. Karena ada lagu Kau, ini lagunya bagus banget. Ntar kita dengerin bareng-bareng. Ini ternyata ada sentuhannya Om Tito juga. Keren. Om kan ternyata bukan hanya pencipta lagu nih. Iya. Om pemain bass juga. Pemain bass awalnya pemain bass. Awalnya emang pemain bass ya? Pemain bass, jadi nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano, udah nggak bisa, cuma bisa main bass. Oke. Terus akhirnya jadi penyanyi. Penyanyi ke Solo. Pasar Solo. tahun 87 kamu. Ah, Karena ngasih contoh lagu, Oke. akhirnya ditanya produser, "Ini nyanyi siapa?" "Gue." Lu nyanyi deh." Jangan." Akhirnya hari itu juga suruh kontrak. Ya udah gue terpaksa sampai satu lagu 3 shift Oke. dulu. Satu lagu 3 shift. 3 shift, nggak kelar tuh. Shift keempat baru gue panggil Titi Amsah. Satu shift tuh berapa jam Om? Waktu itu? 6. 6. 6. 3 Betul shift 3 hari nggak jadi. Karena Titi Amsah ini yang ngejeblosin gua. Oke. Itu dia termasuk orang yang ya berjasa juga lah buat gua, tapi kejeblos gua. Udah Titi Amsah itu adalah Dara Puspita dulu. Dara Puspita. Heeh. Saya juga ngefans juga. Siap. Ya udah akhirnya Mbak Titi lu dateng deh. Gua nggak mau nih, gua tanggung jawab nih, udah tanda tangan nih. Akhirnya datang dia satu hari bisa satu shift 3 lagu. Kamu termasuk selesai. Terus lagu yang saya bilang tadi dia Tante Titi ini apa produsernya? Enggak, dia cuman Bikin lagu? dulu union artis. Produsernya enggak union artis, cuman Mbak Titi itu cuman karena dia gue sering di rumah dia dulu ya, gue kan pengen banget gue Pretty Sister pasti. Yeah. Gue dulu seneng ya, jadi ya gue orang nggak punya terus jadi pengen nongkrong ke ada band alat band gue nongkrong, berharap suruh main bass gitu. Yeah, Jadi yeah. gue sering nongkrong Pretty Sister, Dara Puspita Yeah. gitu. Akhirnya kesampean lah bisa main. Nah, terus kalau ada festival gue ikut jadi bass. Tahun 79 gue juara basis. Oke. Nah sengaja terus 86 ada Like Music Contest, gue juara basis lagi. Zamannya datang lah, tahun 87 mulai datang Krakatau lah dengan Indra, dengan Prabudi segala macam. Ya udah lah, gue udah mulai itu. Akhirnya gue mulai ngarang lagu tuh tahu ya pas sama Chandra. Itu jadi lagu Kau. Lagu pertama dulu di Musika juga Andi Maria Matalata Asa-Asa. Eni Maria Matalata. Matalata ya Asa-Asa. Ya udah itu pengalamannya, cuman ya gue ngerasa bahwa waktu pertama kali gue bikin lagu kenapa jadi lagunya pop banget, karena dulu gue seneng jazz gitu. Tapi ya mau nggak mau ternyata emang gue pop hari malam kali, cuman waktu main bass senengnya jazz gitu. Itu Seru. dulu tuh Om kan berarti kan referensi kan pasti luas banget ya, maksudnya Om bisa Ya bass. tahun kita SMA gue banyak referensi karena mesti dengerin lagu. Begitu cipta lagu gue nggak mau denger lagu lagi. Oh iya, kenapa Om? Om nggak suka sama, kan biasanya kalau di era itu kan ada Iya, ya David dulu, Foster lah, ya. Michael Bolton, Richard Clash Kalau misalnya. musik sama komposisi David Foster gue suka banget. Akhirnya gue jadi pop juga akhirnya. Iya, iya, iya. Cuman dari lihat komposisinya gila ya bisa ke sini gitu. Jadi ya gue suka banget. Emang ngefans berat sama David Foster. Sangat ngefans. Tapi waktu SMA-nya yang main band kayak misalnya Joe Jacket, Jeff Robert Fusion, Wah, Chick Korea, apa segala macam. jazz semua ya? Zaman jazz gitu. Walaupun kita nggak Fusion, sampai fusion. mainnya fusion. Wah, seru deh, cuman begitu ngarang lagu saya begitu ngarang lagu jadi pop. Ya udahlah emang jalan kayak gitu aja. Gue senang aja karena sekarang akhirnya terus gue mesti belajar ini, dan yang paling gue senang di dalam kehidupan gue terakhir ini adalah sebagai guru musik di anak-anak otis. Oh iya, iya, Nah, iya. itu yang paling berkesan karena kok gue bisa ya. Padahal kalau misalnya secara kurikulum gue nggak akan laku dipakai di sekolah-sekolah musik lah untuk jadi seorang guru musik. Tapi dengan adanya anak-anak autis ini, gue mengajar, terus mereka jadi punya rekor juga, juara Asia 2 kali di Hong Kong. Iya. Terus nama gue naik lah di kalangan komunitas orang sekolah-sekolah autis itu. Ya itu satu kebanggaan juga, dan sampai akhirnya gue dapet juga penghargaan orang jenius dari komunitas Amerika, TEDx kalau nggak salah dulu ada namanya TEDx. Nah lumayan lah gue bisa dapet itu, dan gue nggak percaya. Itu karena apa Om? Karena Om dapat bisa penghargaan? menurut mereka karena
kok lu bisa sih maduin 4 orang anak autis main band? Karena kita di Hong Kong kan juara karena bermain berempat, bukan solois. Kalau solois itu kalau untuk anak-anak autis itu pasti udah. Waktu itu main lagu apa Om? Masih inget ya? Waktu pertama karena aku pikir kita di internasional, jadi gua bawain lagunya Beatles, Lady Beatles ya, Lady Madonna. Lady Madonna. Terus aku bawain itu, terus di tengahnya aku rubah ada drum. Akhirnya itu juga jadi satu fenomenal yang buat mereka, seru ya kalau anak-anak ini juara kita. Juara. 2016 berangkat lagi, juara lagi grupnya dengan ganti dua orang aja, ganti yang regenerasi gitu. Karena kan untuk mencapai 4 anak bisa main band itu satu yang sampai akhirnya gue dapet penghargaan itu ya karena itu. Gak gampang ya Om ya? Gak gampang sih, dari awal sih sebenarnya gue udah pusing juga gimana aja deh gue kurikulum. Tapi karena kita pernah dengar dari sekolah itu bahwa mereka pernah diajar secara teori 1,5 tahun tidak berhasil. Nah terus gue punya kesempatan itu, gue pikir oke lah, dia teori, gue nggak punya teori. Tapi terus gue bilang sama guru-guru, Bu saya otodidak, udah ajarin pakai gaya mes itu aja deh. Mulailah merambat, gue masuk tahun 2010. Habis nyalek persis gue stres 2010 ya? Kan 2029 gue nyalek, gue udah bengong lah, sempet bengong lah berapa bulan. Tiba-tiba teman gue datang, teman lama gue datang nawarin itu, gue coba. Gue cuma ya Allah aku mau, tapi aku nggak punya ilmu sama sekali. Otis pun aku nggak ngerti, musik pun aku otodidak. Ya udahlah, datang ke sekolah, sampai saya mau servicing 4 kali lah, nggak dikasih sama guru, udah langsung jadi guru aja. Ternyata dalam waktu 6 bulan sampai setahun gue bisa dapat pemain drum 1, tapi belum drum bener, drum masih gini-gini. Mulai cari pemain keyboard, pemain bass. Wah kalau pemain bass gue bingung ya, di sini gue tempelin ini huruf-huruf ini F, G, sampai akhirnya sekarang yang pemain bass gue itu lulusan dari Berkeley, gitu. Sempat sekolah di kursus di Berkeley, bisa alhamdulillah. Waduh. Jadi itu sesuatu yang paling buat kita juga sebenarnya ada kontak juga karena waktu itu Om hubungi Rian kan? Karena gue pernah ke satu sekolah, ada satu sekolah murid yang, Mas tolong dong bisa panggilin Rian Demasif nggak? Siapanya Bu? Riannya aja. Kenapa? Ini anak ngefans berat. Terus gue kan nggak ngerti gitu, kok bisa ya ngefans ya? Ya terus tapi karena gue belajar, gue juga mengerti nalar-nalar dia gitu, seperti apa. Nah waktu itu yang gue lihat, waktu nyebut Mas Vito gitu, anaknya kan ada di sebelah, itu nyengirnya beda gitu, kayak gimana gitu. Dan lebih sakit lagi begitu lu datang, itu dia udah kayak orang yang gimana gitu, terus foto kan bangganya kayak apa tuh. Ingat kayak yang lu takut kan? Iya. Soalnya dia, ibunya aku juga sempat kaget waktu itu, ibunya bilang CD-nya The Massive itu sampai rusak. Dan dia belinya berkali-kali. Jadi dia bilang ada 3 atau 4 CD. Iya, bisa. Dan yang diputar tuh lagunya itu aja, bukan lagu Jangan Menyerah ya, tapi justru lagu yang lain. Kalau nggak salah Sudah Peri Ini. Ini aku ingat banget. Yang pas ini Jangan Menyerah juga satu apa ya, jurus gua juga yang waktu pertama kali untuk bandnya ya, untuk bandnya Otis. Gua kan bingung kalau mau ngasih yang lain dan kalau, tapi gua ingat dari ini biar kelar sampai ref maksud gua gitu. Soalnya kalau lagu-lagu lain gua kasih yang refnya udah pindah kemana kan enggak, ini kan jadi cuman ingat pertama gua pemain belajar gitu. Wah udah gua tulis karena masih ringan kan, lagunya memang masuk lagi, kondisi lagunya ceritanya masuk lah di anak-anak ABK gitu. Udah itu lagu pertama anak-anak band gua menyanyikan, banyak tuh saksinya ibu-ibu. Mungkin tuh seneng juga lihat gue sekarang kesini, ternyata lagunya dulu pertama lagu itu Jangan Menyerah. Om ini menarik Om. Om itu bisa dibilang di zamannya Om itu Om adalah popstar. Popstar. Om juga komposer, pencipta lagu yang bisa dibilang dinyanyikan sama banyak penyanyi dan banyak hits juga. Kok akhirnya mau Om mengajari anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus? Apa yang bikin Om itu akhirnya terjun ke situ? Karena itu butuh kesabaran dong. Betul. Memang ini satu jalan yang dari Allah buat gue yang memang gue syukuri banget. Karena apa? Orang-orang teman gue SMA pasti tahu siapa gue, sifat gue yang kayak apa. Karena gue dulu zaman SMA kalau naik mobil pasti berantem dengan emosi yang terlalu tinggi. Sampai nyokap gue, ibu gue pun marah gara-gara gue anterin ke pasar, pulang cuma karena gue pepetan.
udah nyampe rumah gue lurusin. Belok udah sana, gue kejar dulu mobil itu sampai beradu dulu. Dan dulu gue pasti sampai beradu. Berantem ya, kadang-kadang kalau dia nyali kecil gue yang menang, tapi kalau ternyata banyak sekali yang gue korban karena dia tentara lah, apa segala macem gitu. Itu dulu gue kayak seperti itu. Makanya waktu gue ngajar jadi autis, teman-teman gue yang tahu gue ke sekolah. Lo nggak percaya lo ngajar? Ya kelas 10 sudah dia, gila, kok lu bisa kayak gini tuh? Karena dulu nggak sabar orang gini. Terus ya itu yang gue merasain bahwa ya Allah, gue dikasih Allah untuk dapat belajar kesabaran yang memang bukan lagi teori ya, langsung praktek. Dan sampai akhirnya jawaban sabar itu adalah jawaban gue dari Allah yang mengenai karena orang tua parents orang tua murid semua waktu gue dapat penghargaan jenius itu dia bilang gini, Mas itu apa ilmunya? Ini gue nggak bisa jawab karena gue takut kalau gue jawab, gue dulu pemain band gampang nggak mau gue. Terus gue berdoa, ya Allah kasih saya satu jawaban yang bagus buat orang tua murid. Ternyata pas sudah gitu gue baru jelasin ke orang tua murid, Mas itu apa ilmunya? Ilmunya bukan ada di saya ada di anak bapak. Jadi yang belajar sekarang bukan anak bapak sebenarnya, yang belajar saya. Loh, kata orang tua muridnya, belajar apa anak saya? Karena anak saya autis. Belajar sabar Pak, selesai. Karena ilmunya sekarang Pak, satu syarat untuk mengajar anak-anak autis, cuman judulnya satu, sabar. Siapapun bisa mengajar anak autis, siapa aja bisa untuk jadi kayak guru gua gini. Tapi kalau dia nggak punya sabar, terus nggak ngerti gimana ini, pasti mental. Saya juga udah ngebayangin pasti perlu kesabaran yang berat. Karena waktu ngajar kan kita bisa aja dia pas lagi nggak suka dia bisa terus ngamuk lah apa gitu. Dia kan pernah lihat sendiri kan yang nggak pernah kita mau foto takut. Wah itu ya luar biasa ya maksudnya. Dengan ekspresi dia mungkin maksudnya dia senang gitu, excited tapi untung dia bagus. Saya juga begini di samping dia excited banget terus dia nggak mau mukul kan kalian kan asik-asik aja kan. Tapi gue juga sambil lihat hebatnya anak. Jadi di situ nalar orang itu sebenarnya autis itu punya ini kan tinggi. Cuman kita kalau nggak sabar nanganinnya repot. Kalau soal ininya jenius, makanya aku bilang anak autis pasti jenius asal kita bisa ngegalinya di bidang apa dia punya. Itu dengan pengalaman 10 tahun gue merasa bahwa anak-anak itu anak-anak jenius. Cuman mengelolanya sabar sampai nanti dia bisa ini gitu. Macam-macam lah dia. Paling gampang pendekatan untuk anak-anak ABK itu apa sih Om? Ya pertama kita harus gue belajar sendiri ya, nggak tahu kebenaran dari yang sistemnya. Ya, hasil dari risetnya Om. Riset gue sendiri sih, cuman waktu gue ngajar pertama dia nggak ada tenang, ekspresinya biasa aja. Terus gue berusaha untuk bisa memeluk dia gitu. Sementara guru-guru gue bilang jangan dipeluk Pak, anak autis paling gak suka digini. Memang pas gue gini, kayak selalu gini gitu. Tapi gue bilang gimana gue mau deket sama dia kalau gue gak bisa gitu. Nah ini gue lawan, gue coba sampai akhirnya gue bisa ngerangkul, gue pegang. Terus dia udah gini-gini, gue goyang-goyang, dia ikut goyang-goyang. Terus gue masukin drum tadi, duk, tak, duk, tak. Dia gini, duk, tak, duk. Gue kasih stick bunyi gitu. Nah dari situ gue mulai, wah ini berarti satu-satu punya ini sendiri-sendiri gitu. Punya treatment cara sendiri-sendiri ya gitu. Karena mereka ini lucu kadang-kadang kalau orang tuanya juga biasa suka kasih laporan, Pak suruh naik bajai ya Pak, kalau dia nggak mau disuruh bawa suruh naik bajai pasti dia nurut gitu. Jadi anak-anak tuh di murid gue semua punya ciri khas. Ada yang doyan makanan kita kasih aja yang makanan dia nggak usah, dia nurut kayak gitu. Itu juga salah satu kunci juga. Tapi yang paling nomor satu tadi sabar untuk pelan terus. Hari ini dia nggak bisa ya kita jangan konsen ke sana lagi, pindah ke lain tempat apa gitu. Ya dengan pengalaman 10 tahun lah gue bisa bercerita gitu. Seru banget ya, emang pasti ada pengalaman ini sih udah sedihnya ada, yang pernah ada, senangnya ada, nggak pernah ada di rencana kepala kan. Jadi ini udah give aja from Tuhan, Allah kasih gue untuk ini. Dan sampai akhirnya gue bisa kerja juga, punya gaji, artinya jadi bisa itulah jadi bisa mengurus anak lah segala macam. Ya Om, ini kembali lagi ke lagu-lagu karyanya Om Tito. Nih saya pengen ngenalin Om Tito ini ke anak-anak sekarang bahwa Om Tito itu punya karya yang luar biasa. Dari lagu-lagu karyanya Om Tito untuk para penyanyi-penyanyi yang akhirnya hits
akhirnya sukses dengan hits karya Om Tito, yang paling berkesan buat Om Tito apa? Siapa penyanyinya? Yang paling Om Tito sampai benar-benar seneng, ya terharu. kan kalau namanya berkesan tentunya lagu itu berhasil ya. Itu nggak mungkin kita bilang berkesan tapi nggak berhasil. Ada kayak misalnya kalau segalanya tapi gue nggak happy dengan satu kejadiannya gitu. Kalau ini gue lihat ada satu ya artinya lu kan generasi yang keberapa gitu, tapi gue bisa lihat dari masing-masing cara orang gitu. Jadi gue anggap lu sebagai orang yang memang peduli terhadap senior-senior. Yang akhirnya gue lihat juga tuh, sampai gue juga kemarin kan waktu lagi acara sama Tanda Darusman, ih Rian datang gitu. Ini lucu nih gue bilang, yang datang tapi minta tanda tangan, tapi akhirnya lu nanti yang sibuk, gue bilang gitu kan. Itu sesuatu yang memang dulunya gue belum lihat, karena dulu biasanya banyak yang junior ngelupain senior gitu. Nah gue termasuk orang yang suka juga menghargai, tapi waktu itu zamannya belum seperti kayak sekarang, lu bisa datang, bisa ini. Jadi kita dulu hanya mungkin secret aja ya. Gue senang sama Rintora, gue senang sama Pance, misalnya kayak gitu. Gue dulu juga termasuk orang yang menghargai itu, karena gue merasa ya gue dulu kecil, termasuk gue suka idola sama Chrisye kan gitu. Ya dulu gue kecil kan belum tahu dia nyanyi, seneng banget dulu kita mau nyanyi lagu dan susah banget main band itu, tapi pengen gitu. Di era itu ya? Iya, di era tahun 80, tahun 75 itu kalau nggak salah. Kalau Badai Pas Iya, Badai Pas Sebelah itu. 77. Akhirnya kok gue bisa kenal orangnya, bisa main, itu perjalanannya, itu sesuatu yang gue suka. Nah terus dengan adanya recycle lagi, Kisah Cintaku, dengan Peter Pan, dengan Masif, gue pikir pasti anak-anak muda tahu nih. Cuman mungkin dia nggak kenal muka, nggak apa-apa. Gue karena waktu itu gue pikir gue suka lah nggak kenal muka, tapi yang penting karya gue disenengin itu lah. Ya akhirnya gue berharap nanti pasti 15 tahun lagi atau 10 tahun ke atas, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Kaulah Segalanya bisa juga di-recycle dengan sekarang. Dan terakhir ya gue suka Kaulah Segalanya, misalnya kayak Clarissa tuh udah gue anggap milenial kan. Dia udah gitu musik yang di Bandung yang gue suka, gue gak kenal tapi gue suka banget. Sampai di grup tuh kan ada Randy, gue langsung negor dia, aduh Randy ini Om Tito gue seneng banget malu. Oke mas, aduh gue berharap dong lagu-lagu gue yang dimelankolisin dengan gaya musik yang lu punya gitu. Jadi gue sekarang berpikir lebih ke komposer aja. Terus yang belakangan ini gue memang punya grup band. Sebenarnya grup bandnya ini gue bikin karena gue pengen mungkin takutnya gue ngasih lagu takutnya grup band ini nggak mau, akhirnya gue mainkan aja lah semua lagu yang karya gue baru yang ini gue mainkan dengan grup gue ini gitu. Jadi udah gue aransemen habis, nanti terserah kalau mereka mau rubah-rubah, tapi yang penting komposisinya udah seperti itu. Jadi dari stok lagu gue bersyukur gue punya sekitar 40-50 adalah untuk lagu-lagu yang band-bandan gitu ya. Masih ada masih bikin banyak kalau stok lagu banyak, karena alhamdulillah ini nggak pernah berhenti nih otak apa aja lah. Kan gue juga nggak bikin lagu aja, misalnya gue bikin lagu-lagu iklan juga gue bikin. Terus yang kalau misalnya yang zamannya nyalek-nyalek gue bikinin juga buat caleg-caleg lagu-lagu. Sampai gue pernah juga bikin lagu yang kayaknya koplo yang gue nggak ngerti tapi gue buat jadi gitu. Jadi Om terus iklan, produktif ya, bikin produktif, lagu terus. Alhamdulillah kalau untuk lagu gue produktif dan nggak pernah berhenti gitu. Apa aja gue pegang ini. Terus terakhir sih yang gue suka karena waktu melankolis itu kan pasti terjadi dari piano, lagu-lagu melankolis. Terus karena gue dulu pemain bass, gue belum berpikir kenapa ini gue belum bikin dari bass nih. Akhirnya gue bikin pindah ke gitar, karena waktu tahun 94 gue inget Bu Jana jual gitar yang gue suka banget tuh Tekamin baru keluar tuh. Bu Jana mau jual ke gue, dikasih lah sama dia endorse Trace Elliot sekalian dikasih gitar akustik yang udah ada gitar apa? Masih ada nggak gitar Om? Ada, masih ada ya gitu. Sempat mau dibeli lagi sama Bu Jana, tapi gue nggak kasih. Saya beli aja ya. Tekamin. Gue sih sebenarnya memang bukan ahli gitar atau suka gitar, cuman ada yang kok enak banget gitu Tekamin. Kebetulan gue baca di Downbeat waktu itu Tekamin udah masuk di Amerika gitu. Ternyata itu juga dia waktu itu belinya limited edition banget yang Tekamin. Nah itu sekarang jadi gitar yang andalan gue untuk bikin lagu dengan gaya-gaya gitar sampai gue kan nggak bisa main gitar yang kayak orang yang gini. Gue ciptakan setelan A Open gitu. Dan gue bikin A Open akhirnya mulai 1 lagu, 2 lagu. Sekarang dari A Open aja udah ada puluhan lagu. Coba contohnya gimana? Mesti di A Open. Gak apa-apa, coba.
dia susah memang biar turun terus. Ini lagu pertama yang gue. Jadi kalau gue main pakai gitar manual nggak mungkin gue bisa main kayak gitu. Kayak kok. Gue kan cuma pakai kuping. Jadi selalu ntar kalau gini gue tanya sama temen ini chordnya itu ada 9 atau gue nggak ngerti. Jadi om nggak tahu chordnya apa? Gue nggak pernah tahu chord yang gue mainin dari piano apa nggak pernah tahu. Cuman main kuping. Nah ini tuh bisa sampai akhirnya kurikulum gue mengajar ke anak-anak autis yang gue pakai lagu baru gue semua. Jadi kalau lagu baru gue semua bisa dimainin sama murid gue. Contoh om. Semua yang karena gue kan punya kurikulum, akhirnya gue bikin ini, gue ciptakan dulu chordnya, gue kasih ke murid gue main piano. Habis main piano gue ajarin bassnya, gue main drum dulu, habis itu baru main drumnya suruh ngawasin, gue suruh diri sini main. Jadi ada berapa lagu ya anak-anak autis, sampai sekarang akhirnya gue bikin baru sama dia, bikin sendiri. Jadi kalau gue lagi main, mau ngajar, gue kan semua otodidak gitu. Kalau gue mau ngajar, gue bingung ngajar apa lagi, gue main piano aja. Habis itu karena gue punya pemain piano yang sakti nih, anak autis, kayak kan sini main, gitu dia ikutin gue, tenang, gue nyanyi. Habis itu gue bikin bass. Jadi lancar gue, bikin lagu, banyak sekali lagu yang gue ciptain mana anak autis juga. Gitu. Ini banyak seru banget tuh, open, biar open ya? Kayak open. Bisa kemana-mana. Dia kan gue karena awalnya memang bass, jadi yang gue andelin cuma ini ya. Grunge banget dong, grunge nih. Dalam cintaku, biar yang pasti tak bisa kulupakan kenangan bersamamu, dan kini hanyalah percaya. Gue nggak dapet chord ini kalau pakai gitar asli. Tuh udah jadi modern rock tuh. Ya gue tuh gini ya, gue memang nggak pernah tahu genre, gue nggak pernah tahu lagu yang gue buat, gue nggak tahu chord gue, langsung gue mainin aja. Terus gue ada teman gue, main bass, lu main bass gini ya, terus main ini kayak gue mainin. Terus kita saking tiap bikin lagu baru, bikin band, ya, main sama bareng-bareng, jadi adalah sekitar 40-an yang udah gue bikin berikut sama bandnya gitu, udah sama komposisinya. Karena kalau kayak ini udah kayak nggak tahu
tahu musik Keren itu ya? apa. Mantap. Gila ya, Bapak. Om, Banyak. sekarang usia berapa? 61. Waduh, 61 tapi bikin musik begitu loh, udah. Ya gue Kayak bukan Om Tito yang bikin bikin gini waktu tahun umur gue masih muda lagunya pop biasa. Iya. Giliran gue ngeband mana anak. Jadi band gue ini emang anak-anaknya umur 16 tahun, umuran anak gue semua. Oh. Yang main umuran anak gue. Terus gue minta masukan dia loh ya. Ya mau Om lagunya enak-enak, mau lah Om main band sama Om gitu. Akhirnya gue bikin lah tuh band tiap malam, gue bikin lagu gue langsung. Terus gue komposisi karena emang dulu kan gue juga pemain band. Nah ini gue belum bikin lagu yang dari bass. Jadi belum karena gue udah lama ninggalin bass. Padahal gue dulu aslinya bass. Jadi gue karena beli gitar hujan itu suka soundnya gue setel kayak gitu. Ini puluhan lagu yang gue bikin dari situ. Om kalau bosan yang rekamin boleh ya? Langsung ditawar. Yang jelas kalau pakai boleh aja gitu. Karena kemarin Martin ya yang terakhir yang Iya, nggak apa-apa, saya mau megang aja Om. Itu Iya. kan Ada gue tadi. itu udah dari tahun berapa? Pokoknya udah hancur kayak gini lah. Bujana mana lah kalau ngeliat. Bujana kan paling ini. Ya udah mau dibeli Mas Sempat Bujana dia lagi? mau rekaman yang terakhir gitu. Tok, gitar lu masih ada? Ada. Sini dong gue mau pakai rekaman nih. Ada sekian gitar gue. Sound itu dia kan soundnya beda-beda gitu. Itu kan Jepang yang udah masuk di Iya, Amerika atau Takamen. Jadi itu limited edition lagi. Jadi yang bapak cuma di udah gue pegang. Cuman sama gue emang hancur barangnya tapi sound nggak Iyalah, hancur. itu. Karena dia makin tua kayunya makin jadi. Bener. Nah itu yang andalan gue buat E-Open. Nah kalau yang nalon gue pikir buat yang kelas biasa. Ya gini aja ya. Ini gue nggak pelit ilmu. Kadang-kadang gue kasih teman-teman gue pencipta lagu suka ke rumah gue bilang, lu mau setel gini? Itu dibawa sama dia. Mainin aja, main atas aja. Gimana sih? Mainnya di atas aja. Ini aja nih, ini dua ini. Ini sebenarnya 3 aja udah jadi lagu. 3 deret aja. Gini. Nah, geser aja, itu kan G. Terus? G, A, pas, Oh. pas. Dari lagu metal. Balik lagi. Lepas. Lah, sana gimana kan? Serada. Ya, dia modelnya cuma dari kocak sama bass itu aja. Itu gua kasih orang, cuman gua bilang asal jangan sama aja. Tapi karya apa sound system, sound mirip. Mana tuh serata? Gitu. Thank you ilmunya Om. Iya, Makasih, Om, ya. apa-apa. Ini dapat ilmu nih gue hari ini nih. Karena gue kenapa mau ngasih ke orang, Iya. dia nggak mungkin sama gue. Biar dia pakai gimana apa imajinasinya dia. Karena gue udah bikin banyak dari lagu ini juga. Siap, Iya. siap. Om, terima kasih Om. Waktunya Yes. Om udah mau berbagi. Ini sebenarnya kalau saya sih nggak penting views Om. Iya. Yang penting saya dapat ilmu dari Om malam ini. Mudah-mudahan juga banyak teman-teman yang nonton, Iya. dapat ilmu dari apa yang Om sampaikan hari ini. Ya gue cuma berharap gitu juga. Maksudnya emang gue nggak sering mengekspos diri, tapi orang pikir takutnya gue udah dilengkap udah. Padahal di pikiran orang gue udah hilang. Padahal gue lebih banyak produksi lagunya. Makanya orang Gua harus bikin tahu lagu kalau ternyata macam-macam. Om punya 50 lagu 50 yang masih lagu. tersimpan Masih juga. tersimpan ya. Nah, itu genrenya beda-beda, yang baru, tapi gue nyimpen juga yang karena gue disebut melankolis. Oke. Itu gue simpen. Masih ada Om ya lagu-lagu melankolis yang Ada, Om ada. masih simpen yang di era dulu lah. Yang Ya belum Om artinya keluarin. kalau melankolis kan itu yang nempel di Yang nempel. warna gue. Sebenarnya gue sendiri malah lebih kayak fusion jazz segala macem. Nah itu sekarang gue mengeluarkan itu lewat grup band gue ini untuk. Oke. Jadi gue lebih berani Nah, bandnya tampil. Om sekarang. Nama bandnya sih band dapur. Kenapa gue sebut dapur band? Dapur Karena band. gue memasak semua jenis musik. Oh, itu Genrenya nggak filosofinya ada. itu. Iya.
memang mainnya aslinya di dapur, kita nggak punya apa-apa, main drum kahun pakai aqua. Terus mulai gue punya duit, beli gitar, beli sampai udah bisa beli ini, terus ngumpulin cari pemainnya. Nah, tetangga-tetangga gue ajarin main bass gitu. Akhirnya bisa lah. Oke, terakhir Om. Siap. Kita ini gitarnya Om Krisya, jadi pas. Ya. Ini saya iya. membeli gitarnya Om Krisya. Tapi pengennya Om yang nyanyi, Om yang main gitar. Yes. Kita kolaborasi lagu Pergilah Kasih. Tolong dicoba. Satunya mana? Dengar dari dia. Nggak berubah loh boneka. Oke, ini mau diganti kali ini jadi selingkuhanmu. Bebas. Oke. Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, Tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku. pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Karena ini di samping saya adalah pencipta lagunya, jadi boleh ya Om diganti lirik-liriknya Om ya? Boleh, boleh. No problem. Ya, nih. Gitu lah kira-kira. Ya. Terima kasih Om. Oke. Aduh, jadi si yang apa cewek yang viral itu akhirnya kan aku kasih t-shirt. T-shirt. Nah, akhirnya dia minta maaf, mohon maaf sama The Massive dan Krisya Iya. apa karena liriknya diganti-ganti. Seru, Terus saya bilang gini, nggak apa-apa nanti saya sampaikan ke pencipta lagu, ke pencipta lagunya. Ya, nah ini apa sambil nanya langsung? Iya. Nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, berarti sudah dapat izin langsung No dari problem. pencipta lagunya. Seru-seru aja. Seru-seruan ya berarti ya? Gue bangga lah kalau ada karya-karya gue yang memang diminatin orang, mau diajarin nggak apa-apa, itu kan bukan lagu aslinya, yang penting melodinya disenengin kan itu. Oke. Berarti kan melodinya terngiang-ngiang. Ya dia buat lah. hiburan Om ya? Iya. Hiburan oke, ya. asik aja. Oke, terima kasih Om waktunya Om. Oke, sama-sama, Sehat ya. selalu, berkarya Siap. terus. Semoga Om Tito bisa terus menghibur Yes. seluruh penikmat musik di Indonesia. Pengen sih gue main karena biar jadi kan sekarang gue tampil udah bukan solo penyanyi solo gitu. Gue pengen cuman untuk mencontohi ke vokalis-vokalis. Jadi lagu gue emang ini akan gue kasih ke siapa. Jadi emang gue lagi nyari vokalis yang tepat tuh nyanyi Ya. lagu-lagu yang gue bikin semua gitu. Siap tuh. Buat para musisi-musisi kalau mau nyari lagu nggak usah bingung-bingung, langsung aja ke Om Tito Sumarsono. Om, Instagramnya apa Om? Instagramnya Sumarsono Tito. Tito. Jadi silakan teman-teman yang mau follow Instagram Om Tito Sumarsono di Instagram Sumarsono.tito. Soe Marsono ya? Soe Marsono. Soe Marsono.tito. Makasih Om. Oke. Dadah.